Shalom. Adorang so tapuka parminggota. Jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Martangiang mahita. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Gokuaso do Jahuba debata di sadok pertibion. Marhite akka na tinopana. Di iba nama puji-pujiya dohot hasangapon. Ay nasokal jalan abadia do ibana. Marhite parminggota sadarion. Ditogihot dohita asa marasiniroha tuakka na marhahurangan. Atong marsaor mahita marhite parminggota sadarion. Taulopon jalata puji maibana di sadok ngoluta. Robe mahita mardongan las niroha mangoloi ibana. Maredde mahita. Maredde hita siya bukede nomor 10 ayat sada dohot ayat tolu. Di ayat tolu jong mahuria. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dihorhon haporsuhon nami nasatokin jalanane angido hasangapon na sumurung. Nalumobi hamuliaon na saliling-liling na tuhami. Hami akkana so tumailihon akkana tarida. Akkana tumailihon akkana so tarida. Aina martikido anggo akkana tarida. Alaina saling lileng na do akka na so tarida. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami. Aidang tarbahek kami mabahen manangaha, molo soho dongan nami. Dibahini salehom madihami roha banua gijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saidongani mahami, asa mian hami di bagasan ho,
dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret de mahita siap buku de nomor 210 ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu pasap puluonopon dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di sada Petrus bid 24 ayat 10. Masih pature-turean mahamu, ganup marguru tu asi-asi na jinalona. Songon akka juara bagas na burju di ragam-ragaman ni asi-asi ni debata. Atong rap mangidugu mahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hopar tu patik mi. Amen. Mared de mahita siap buku de nomor 354 ayat sada rodi ayat 2 di ayat 2 Jongjong Mahuria. Oh Yesus Tuhaki si dosaku sasude na dokdoki na huwar sakodo sai sesai sai pergogoy ahon
Tatopo ti madosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa. Mulak maniap parjahati itu madikot dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani ubain hupangido hami. Say sudah ti matoru-torum. Asa unang mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugui mahami. Asa margogo hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nuang narodo au sumombaho pasahat ngoluki Tuhan Tuhan lehon marohana holong Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalaw siyot tadaw bahen na tartulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatot tadaw iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang parhitean ni hasonangatta. Jalabinahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon madidibata na digicang. Amen. Amen. Tapuji Tuhan tamarid di hita siya bukid de nomor 427 ayat 3. Maniop Tuhanku mardame mangolusan dokton deki ubotonang sesa dosaku tungidono ay ngoluki dihokop ho au Tuhan ilehon hodo hosam pasai hon dosaku sude sai toku rajai hamibe. Tabigi mahata ni debata turpuk ni hari Minggu pasapulu onopon dung Trinitasi so. Ima natar surat di Lukas bidu 14 mamuka siya nat 12 sahat rodi ayat 14. Didokma huhut tunama mio ibana. Jumpa di bahen ho pesta manang haroan. Unang mapio tusi aka ale-alem. Manang hahaanggim. Manang hula-hulam. Manang hobbar bagas mupe. Aka nagabe. Asa unang nasida musema mio ho. Gabe di balo si itu ho. Alai jupa buat si panganoko, pioma akana pogus, akana martihas,
napapang doho nama pitung. Jadi martua mahodisi, aidang tarbalos na sida itu ho, alai marbalos do itu ho sogot di haheheon niak kapartigor. Ido sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Marede hita siya bukwede nomor 716, tedehon ayat sada dohot ayat tolu, di ayat tolu jong mahuria. Di namamu lusandongoluo, dodo namar sagale. Tuhan sinon dan tunaholomi, asa margogo muse. Bahen maahu parhiteanmu, pasul mabaur mai. Ale Tuhanku patuh pamaaf, bain pasu tudongan sude. Ulana dengan Tuhalak sude, songon binay na Tuho. Ingot uru binuho nagale, gabe parholong maho. Bahen maahu parhiteanmu, pasu mabaur mai. Ale Tuhanku patuh pamaaf, bain pasu tudongan sude. Taha tidak kom maha porsiaot nai, songon nahina tidak kon didongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhan, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa,
dohot di hatai namadok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabigema titing di minggutta sadarion. Shalom. Odalan ditikting Minggu tanggal 27 September 2020. Na parjolo barita na sorang. Na di hari Senin tanggal 21 September 2020 di basa-basa hotuata dosa dada anak bawa di keluarga Gunawan Marpaung Tumuni Inata Putri Handayani Borutamba Sianuak Makassar wilayah sada hipasdo danahi songoni nang natorasna. Na di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 di basa-basa hotuata dosa dana bawa di keluarga Rizal Markus Silitonga Tumuni Inata Yosepin Intan Magani Borumanulang Sianuek Makassar wilayah 2 hipasdo danahi suang songoni nang natorasna. Napaduahon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di parmingguan pukul 10.30 WIB patu paon ni huriata do padidion nabadia tuanak kon ni huriata parguruan ni natoras di patupa di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 maringanan di ruang serbaguna laos dibuang surat pengantar sian situwe nabe dohot fotokopi akte lahir. Napatuluhon tikting marbagas titik parjolo naing majalo pasu parbagason ma Jonathan Halomoan Panjaitan anak niamatta manampin Panjaitan tubun inata saur borusima jutak ruas ni HKBP Kramat Jati sianwik Kramat Jati sada dohot orwanna Marta Selpina Borugultum Borun Yamata Timbul Gultum Nahinan Tubuni Inata Dumeri Linda Borunumbar Raja Ruasni GPIB Jemaat Immanuel di Lampung Sian Pekon Banjarnegara Wonosobo Tanggamus Pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul lalu WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu tuhata masaka parsarepeon nasida tik-tik parjolo naeng majalo pasu-pasu parbagason ma taruli mores pardede anak niamata mangadar pardede tubuni inata suprasmi boru tambunan ruas ni HKBP Kramat Jati sianwek Balekambang dohot orwanna Priska Esther Mayunda boru Numbangaol ruas ni HKBP Kramat Jati sianwek Balekambang borun yamata manguloi Lumban Gaul tubuni inata Kembang Yunia boru Sitopul pamasuk-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu tuhata masaka parsarepeon nasida tik-tik parjolo naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Hartomo Batahan Siahan ST anak niamata Situa Aman Siahan tubuni inata Tiramin Borusiagian ruas ni HKBP Kramat Jati sianwek tengah dohot orwanna Dede Susan Setiawati Rouli Borusiagian ruas ni HKBP Tangerang Kota borun niamata Saniin Pandapotan Siagian SAMH tumuni inata Suharia Rodingse boru Tampu Bolon sian Jalan Citmutia dalam nomor 8 Sukasari Tangerang pamasuk-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 sada WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu tuhata masaka parsarepeon nasidei
napa opaton bari tanah moding. Nunga jumolu marjungolu Sultan Hasudungan Siregar umur 70 tahun 2 bulan hinabaluhon inata mangisi berupa pahan ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwek Keramat Jati Sada tatanya koma asa tibu terapul keluarga na tindan keholna na paduahon nunga jumolu marjungolu derta berusiahan umur 40 tahun 4 bulan hinabaluhon ni amata sinambela ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwek Duku tatanya koma asa tibu terapul keluarga na tinggal honorna permingguan di gereja partura ni permingguan Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di gereja Domu tu protokol kesehatan songonoma partondingna permingguan masuk opat hali masuk pukulono muib bahasa Batak torokna toratu salak ima wek Keramat Jati wek Makassar wek Duku dohot wek si jantung Pasar Rebo masuk pukul sia wib bahasa Batak torokna toratu salak ima wek Condet Batu Ampar wek 3 Mei wek Cilitan Besar wek Cawang dohot wek Kalibata masuk pukul 10.30 wib bahasa Batak torokna toratu salak ima wek Tengah wek Balikambang wek Keramat Cilitan wek BS Taman Harapan dohot wek Keramat Jati Sada masuk pukul 10 wib bahasa Indonesia torokna toratu salak ima wek Rambutan Sada wek Rambutan 2 wek Lubang Buaya wek Kalisare wek Perserahan andorang semasuk kita tu gereja tauluima arahan ni Satuan Gugus Tugas COVID-19 Hobartu protokol kesehatan songonima saat nitikting di Mingguta Sadarion Horas. Marede hita sia bukuede nomor 467 tedehon ayat sada dohot ayat 2. Asini roham puji Allaho manobus au ipa iyas horohaku gabe soranganmu au ingananmu rohanami ton emi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami Sairamo marohaku asa boy gohan luau sai mabaur ma pasu ngang marhite siana inganan murohanami ton demi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas, amanginan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari pertama bagi saya di dalam rasa sukacita untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita jemaat HKBP Keramat Jati secara khusus, namun secara umum kepada seluruh
jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri saya kembali secara singkat. Nama saya Pendeta Lilis Ferawati Boru Tambunan. Suami manang nama Malap Hamid, marga Sibuya, dainang pangit tubuh Boru Putagaon, jala simatuanami ima Boru Siturus. Nunga di basa-basa Tuhan debata dua dakdanak di Hami, napat jolo ima dakdanak Boru, baru murmai 4 tahun. Jalan napa 2 dakdanak bawa baru murmai 2 tahun. Ima perkenalan singkat dihita damang dainam horas madihita. Mari kita membuka nas renungan firman Tuhan pada hari ini, khotbah di minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah tertulis. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang istimewa. Atau mengasihi orang yang juga mengasihi kita, itu pun bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi bila kita mengasihi, kita mencintai orang yang sudah mengkhianati kita, orang yang begitu membenci kita, orang yang begitu ingin membunuh kita, rasanya ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena jarang ditemukan orang pada zaman sekarang ini bahkan mau menerima seseorang yang jelas-jelas telah menyakiti hatinya. Umumnya orang yang telah disakiti sulit untuk berbalik kepada orang yang telah menyakiti hatinya. Bahkan seringkali muncul sebuah dendam karena lahir dari sebuah kekecewaan.
Tetapi hal yang menarik dilakukan oleh seorang Raja Daud, raja yang terkenal ketika dia diburu oleh Saul. Saul yang berusaha untuk membunuh dia. Daud yang harus berpura-pura gila karena dia kehilangan konsentrasinya, kehilangan akal sehatnya karena Saul ingin membunuh dia. Sebegitu pahitnya tindakan Saul kepada Daud, tetapi tidak melahirkan suatu kebencian di hati Daud. Dalam nas firman Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul, keturunan orang yang sudah membuat hidupnya menjadi terabaikan, membuat hidupnya menjadi terancam. Daud menunjukkan kasihnya yang besar kepada Mephiboset. Siapakah Mephiboset ini, Amanginang? Dia adalah anak dari Yonatan. Siapakah Mephiboset ini? Dia adalah cucu atau pahokku dari seorang Raja Saul. Adalah lazim pada zaman itu bagi seorang raja yang berhasil mengalahkan atau merebut singgasana seperti Daud berhasil mendapatkan singgasana Saul, maka umumnya pada waktu itu keturunan dari raja-raja itu akan dimusnahkan karena takut suatu saat akan bangkit kembali untuk mengambil singgasananya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Daud tidak membunuh Mephiboset sebagai keturunan terakhir dari Raja Saul, cucu dari Raja Saul. Dia tidak membunuh Mephiboset. Bila Daud ingin mendapatkan singgasana yang aman dan sampai dia berpikir supaya tidak ada yang mengganggu karirnya, tanda kutip, sebagai raja, bisa saja Mephiboset dia bunuh. Tetapi Daud tidak melakukan hal tersebut. Inilah saudara-saudari yang disebut sebagai sebuah cinta yang besar dari seorang Raja Daud. Dia menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset yang adalah keturunan daripada Saul. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan hari ini tentu kita bertanya, mengapa Daud mau menerima Mephiboset yang adalah keturunan Raja Saul yang telah mengejar dan berusaha untuk membunuhnya? Yang pertama adalah karena Daud mengingat janjinya kepada sahabatnya, yaitu Yonatan, yang adalah ayah dari Mephiboset itu sendiri. Daud mengingat janjinya kepada Yonatan. Sebelum Yonatan meninggal, mereka berjanji bahwa Yonatan meminta, bila aku mati, janganlah musnahkan keturunanku. Dan Daud memenuhi janji itu. Lalu ketika dia mencari Mephiboset, sebenarnya Yonatan sudah mati. Kalau Daud mau mengingkari janjinya, boleh saja dia tidak memenuhi janjinya, karena janji itu hanya antara Daud dan Yonatan. Yonatan sendiri sudah mati. Boleh saja dia mengingkari janjinya, karena tidak akan ada pihak yang meminta atau menuntut untuk janjinya dipenuhi. Tetapi komitmen dari Daud sangat luar biasa. Dia menaati, dia memenuhi janjinya. Dia mengingat janjinya kepada Yonatan. Itu sebabnya dia mencari masih adakah keturunan dari Saul. Lalu ditemukanlah Mephiboset. Dia memenuhi janji. Ini adalah renungan yang pertama. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, memang sangat mudah untuk mengumbar janji. Tetapi tidak sedikit orang yang hanya sekedar mengucapkan janji, tetapi juga tidak banyak orang yang mengucapkan janjinya dan lupa untuk melakukan apa yang ia janjikan. Daud mengatakan janjinya dan dia memenuhi janjinya. Hari ini kita belajar untuk menjadi seorang Kristen yang memiliki integritas, berusaha untuk memenuhi janji kita kepada siapapun yang pernah kita ucapkan.
Contoh kita somoni amanginang, kita sering begitu, ya nanti saya akan usahakan, saya akan datang, tapi kita abaikan apa yang kita ucapkan. Padahal ketika kita berjanji itu bukan antara kita dengan dia saja, tetapi Tuhanlah menjadi saksi atas janji kita itu. Oleh karena itu kita perlu untuk berhati-hati ketika kita menyampaikan kata-kata kita, janji kita. Integritas kita harus ada sebagai orang percaya. Ada sebuah seminar di mana seorang moderator membuat strategi untuk menyampaikan materi yang hendak ia sampaikan. Dia mengangkat sebuah uang yang bernilai 100.000. Lalu dia bertanya, saudara-saudari, bila uang ini saya berikan, dia mengangkat uang itu 100.000. Bila ada saudara-saudari yang menginginkan uang ini, berapa orangkah yang mau? Ternyata seluruh peserta seminar itu menginginkan uang senilai 100.000 yang ditunjukkan oleh pembicara tersebut. Lalu pembicara ini mengambil uangnya kembali, lalu menggulung-gulung uang 100.000. Lalu dia kembali bertanya, bila uang ini sudah seperti ini, masih adakah Bapak Ibu yang mau uang 100.000 ini? Oh, ternyata jumlahnya tidak berkurang, tetapi masih tetap banyak yang antusias. Ya, kami mau. Lalu pembicara itu menjatuhkan uang 100.000 itu, menginjak-injaknya dan menjadi lusuh atau kotor. Lalu dia mengambil uang itu dan bertanya kembali, bila uang ini sudah kotor, masih adakah Bapak Ibu yang mau? Jumlah yang menginginkan uang ini tidak berkurang. Mereka tetap mau sekalipun uang itu kotor. Saudara-saudari yang dikasihi, kenapa uang 100.000 itu sekalipun dia berubah bentuk tetapi masih banyak yang menginginkannya? Karena uang itu memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai yang mahal. Seseorang yang memiliki nilai yang mahal akan sangat dihargai, yaitu melalui integritasnya. Nilai kita ini adalah dari ucapan kita. Nilai kita ini adalah dari integritas kita sebagai orang percaya, seperti yang ditunjukkan Daud dalam nats hari ini. Ketika kita memenuhi janji kita, itu adalah wujud nilai kita yang sebenarnya. Seperti apapun bentuknya, tetapi kalau nilainya ada, dia akan tetap menjadi sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita berharga dan bernilai karena kita mampu untuk menepati janji kita. Saudara-saudari, bila ada saat ini saudara yang mendengar firman ini lalu pernah berjanji kepada anak kita, atau pemuda-pemudi yang pernah berjanji mungkin pada pacarnya, temannya, kekasihnya, dan belum juga dipenuhi, maka penuhilah janji kita. Tetapi yang kedua, saudara-saudari, mengapa Daud mau menerima Mephiboset yang adalah cucu dari Saul? Yaitu karena dia tidak mau dan tidak mengizinkan dendam ada dalam hatinya. Kita selalu mengatakan begini, kalau ada orang yang menyakiti kita, dia sudah menyakiti saya tidak mau mengampuni dia. Saudara-saudari, kita selalu mempersalahkan orang lain. Yang sebenarnya salah adalah diri kita. Kenapa? Karena kita mengizinkan diri kita untuk sakit hati. Karena diri kita mengizinkan untuk kita kecewa. Kalau kita tidak mengizinkan kita sakit hati, kita tidak akan sakit hati. Kalau kita tidak mengizinkan dendam ada dalam diri kita, maka kita juga tidak akan menjadi pendendam. Tapi kita sering menyalahkan orang lain. Dia telah menyakiti saya membenci dia. Saya mau katakan sekali lagi melalui firman ini, bila saudara-saudari sakit hati, itu adalah karena saudara yang mengizinkan. Tanpa seizin saudara, saudara tidak akan sakit hati. Tanpa seizin saudara, saudara tidak akan kecewa. Tanpa seizin saudara juga, saudara tidak akan menjadi pendendam. Dan Daud menunjukkan dalam nats renungan hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi, firman Tuhan yang kedua mengajak kita untuk menjadi orang yang menunjukkan belas kasih, untuk menunjukkan orang yang tidak memelihara dendam dan sakit hati. Unang songon na idok ni halak batak berjumpa di tanah merah, pajupang di tanah rara, karena sangat membaranya
kebencian yang dia miliki. Inilah yang menjadi sebuah bentuk kita orang percaya. Bila kita adalah orang yang percaya pada Kristus, bahkan hari ini kita mendengar firman Tuhan, maka jangan izinkan hati kita untuk sakit hati lagi. Biarlah sakit hati itu tidak menua di dalam diri kita, tetapi itu disembuhkan. Karena bila Tuhan yang tinggal dalam hati kita, maka Tuhan akan bekerja untuk menyembuhkan diri kita. Bila kita masih memiliki sakit hati, pertanyaannya, apakah Tuhan ada dalam hati kita? Karena seharusnya ketika Tuhan ada dalam hati kita, Dia akan bekerja untuk membetulkan, untuk membereskan sakit hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, kiranya firman ini yang kedua mengajak kita untuk menghilangkan kebencian kita. Bila ada orang yang telah menyakiti hati Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka jangan izinkan hati kita memelihara kebencian dan kedendaman. Karena Daud menunjukkannya dalam nats hari ini. Dia begitu mengasihi Mephiboset, yang adalah cucu dari Saul, yang menyakiti dia. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Tidak ditunjukkan rasa bencinya atau dibunuh saja, tidak. Apalagi Mephiboset adalah seorang yang disabilitas, cacat, kakinya cacat, dikatakan dalam nats hari ini. Tetapi yang kemudian yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, perhatian yang ditunjukkan oleh Daud kepada Mephiboset atau kepada kaum termarginalkan, kaum disabilitas, itu yang menjadi topik minggu kita pada hari ini. Untuk kita memberikan perhatian kita, untuk kita menghargai orang-orang yang memiliki disabilitas, atau bahasa Batak di doa marasini rohatu akana martihas, memiliki kepedulian kasih kepada orang yang disabilitas. Ketika Mephiboset datang menghadap Daud, apa yang dia katakan? Ya Tuanku, ini aku. Dia merasa dirinya tidak berharga. Kalau kita boleh memperhatikan ayat yang ke-8, Daud ketika memanggil ketika Daud memanggil Mephiboset, yang dikatakan oleh Mephiboset adalah, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset yang adalah kaum disabilitas, kaum yang termarginalkan, kaum yang tidak dihargai, tetapi dipanggil oleh seorang Raja Daud yang begitu dihormati, sehingga dia merasa tidak layak. Dia berkata, seperti anjing mati aku, kenapa engkau memanggil aku? Dia sangat merasa tidak layak untuk datang menghadap Raja. Tetapi Daud memberikan perhatian. Jemaat yang dikasihi, ada begitu banyak kaum disabilitas di sekitar kita yang sering terabaikan oleh kita, yang sering terabaikan oleh gereja. Topik minggu ini mengajak kita untuk memperdulikan mereka. Karena ketika Daud memanggil Mephiboset, ketika Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, ternyata harga diri Mephiboset menjadi baik kembali. Citra diri dari Mephiboset yang dia anggap dia adalah anjing mati, sekarang sudah berubah menjadi memiliki pengharapan. Yang tadinya Mephiboset berpikir, sudahlah saya mati saja, tetapi ketika Daud memberi perhatiannya, dia memiliki lagi pengharapan untuk hidup. Sekalipun dia memiliki banyak keterbatasan, kakinya cacat, dikatakan sesuai dengan penulisan Alkitab. Artinya dia memiliki kekurangan. Di Indonesia juga, lapangan pekerjaan untuk kaum disabilitas sungguh sangat sedikit. Karena kalau suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, syarat yang utama adalah fisiknya. Kadang tingginya, kadang kesehatannya, kadang jangan cacat matanya, jangan cacat tangannya. Sehingga sangat sedikit lapangan pekerjaan untuk kaum disabilitas. Disinilah Tuhan memanggil kita melalui firman hari ini, beri perhatian kita kepada mereka yang termarginalkan. Bila kita melihat orang-orang yang disabilitas, disitulah kita harus berdoa untuk mereka, supaya mereka merasa dihargai, supaya harapan mereka hidup kembali. Jangan kita menganggap sebelah mata kepada mereka, tapi
tunjukkanlah kasih kita, karena itu akan memperbaiki citra hidup mereka, karena itu akan memberikan semangat pada mereka. Bukankah itu yang Tuhan inginkan sebagai kita orang yang percaya? Jemaat yang dikasihi, mari kita memberi belas kasih kita. Bukan hanya perhatian, tapi bila saudara-saudari memiliki materi, terlebih di masa COVID ini, kalau saudara-saudari memiliki kelebihan materi, sebenarnya itu adalah yang Tuhan titipkan, supaya Amang dan Inang saudara-saudari memberi lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika Tuhan memberi banyak, bukan untuk saudara itu semua, tapi itu adalah tanggung jawab saudara untuk saudara berikan lagi kepada orang lain. Ketika saudara menerima melimpah dari Tuhan, sebenarnya justru semakin banyak tanggung jawab saudara untuk memberi kepada orang di sekitar. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Hari ini marilah kita untuk memberi perhatian kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, bila kita memang memiliki yang berlebih atau ada bagi kita untuk membagikannya, maka kiranya Roh Kudus menggerakkan hati saudara-saudari untuk berbagi kepada orang-orang yang termarginalkan, kepada kaum-kaum disabilitas yang membutuhkan penghargaan dari kita, membutuhkan kasih dari kita. Tetapi yang terakhir, melalui nas renungan hari ini, juga kita diajak bagi saudara-saudari yang mungkin mendengar, maaf, di kaum disabilitas. Firman ini kiranya menguatkan saudara-saudari. Firman ini kiranya memberkati saudara-saudari. Bila ada saudara-saudari saat ini memiliki kondisi seperti Mephiboset yang kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, kehilangan sukacita karena ada sakit penyakit yang saudara-saudari alami saat ini. Bagi siapapun yang saat ini memiliki kondisi seperti Mephiboset, tidak memiliki semangat hidup, tetapi hari ini firman menguatkan saudara untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan sungguh memberi perhatiannya kepada saudara dan saudari. Sekalipun ada banyak patah semangat kita, ada banyak hilangnya sukacita kita, tapi Tuhan akan menggantikannya, karena Tuhan selalu memberi perhatian kepada saudara-saudari. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, dan kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, atas segala berkat-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mensyukuri rahmat-Mu yang memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita, sehingga firman-Mu telah kami dengarkan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak mengizinkan diri kami memiliki sakit hati dan kekecewaan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak memelihara rasa benci di hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukannya. Dan firman-Mu juga mengajarkan kepada kami untuk menunjukkan kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memiliki kekurangan, tetapi itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Ajarlah kami untuk menunjukkan kasih kami hari ini. Apa yang kami perbuat, biarlah hati kami tergerak untuk melakukan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang berada di dalam posisi tidak semangat saat ini karena mungkin kondisi kesehatan atau bahkan kondisi ekonomi atau kondisi lainnya yang membuat mereka kehilangan sukacitanya. Semoga firman ini menghibur hati mereka dan menguatkan mereka untuk kembali berpengharapan kepada-Mu, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan negara kami dalam menghadapi kondisi saat ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 720, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita menyampaikan persembahan kita.
Yesus ni manang di dia peau totong hui ngoti tiur marsinonda idoni igil ni Jesus totong marsinonda panondang doa tutu ikon hobas mangurupi akan nagalei Jala burjuma kobasi songon tuhatai tiur marsinondang idoni igil ni Jesus totong marsinondang panondang doa tutu Tatangnya koma peliata tuado pani debata martang yang mahita. Ale debata aman nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masiyan na nilehomi tu hami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silolehom mi tu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehoni tondiro di pamataku osa dohot gogoki rodi saluhut artaku pasahat itu ho naso usato kudo Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togi hon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng nileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim.
Amin. 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 Horas Madihita Salutna Manginang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.